وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر أنفسنا ومن شر غيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم يا أحد صل على أحمد، اللهم يا أحد صل على محمد، اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك يا الله يا الله يا الله يا أحد. اللهم اجعلنا من أهلك، من أهل القرآن، من أهل السنة والجماعة، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Baik, saudara-saudariku, ada yang ikut dari malam tadi nih ya, nggak ngantuk ya, sama-sama kurang tidur. Dari dulu kita kebanyakan tidur ya, dan didoktrin untuk banyak tidur 8 jam. Benar Pak Dokter ya? Bohong tuh, Pak Dokter paling paham. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW tidurnya sedikit dan beliau orang paling kuat. Bayangkan waktu perang Parit atau disebut perang Khandaq, itu waktu sahabat-sahabat terkuat menggali, ada batu yang gak bisa digali. Nabi yang makannya sedikit, yang tidurnya sedikit itu cukup memukul 3 kali, itu langsung batunya hancur. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kekuatan sebenarnya bukan pada makan yang banyak, tapi makan yang tepat. Orang kuat itu, orang sehat itu bukan tidurnya 8 jam, tapi tidurnya sesuai dengan kebutuhan batiniahnya. Karena tidur itu kita melupakan dunia sejenak. Tapi bagi ahlullah, tidur itu rohaninya jalan. Kalau tidur gak menambah sesuatu, maka mereka gak mau tidur. Karena bagi ahlullah, surga itu sudah dimulai dari dunia. Walaupun ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara mukmin. Namun liman khafa maqama rabbih, ya, bagi orang yang takut kepada maqam Rabbnya, maka bagi dia jannatan, dia dapat 2 surga. Surga ma'rifat di dunia, surga bertemu di akhirat. Ya, ma'rifat itu udah ketemu berarti dia, ya. Maka orang paling bahagia, as'adun nas fid dunya a'rafuhum billah wa a'rafuhum bihabibillah wa bi ahlillah. Orang yang paling bahagia itu orang yang paling kenal raja di raja, Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya dan pewaris-pewarisnya. Semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Jadi cari bahagia, gak usah keluar, cari di dalam ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rahasia syariat umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat. Bahwa sholat itu dalam halaman ke-66 di sini, tuhadzibul abda minas sifatid damimah, dapat membersihkan seorang hamba dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat suka mengeluh. Dan sifat mengeluh, mengumpat itu dapat, kalau orang dapat spiritnya sholat, nanti dia keluhannya kurang. Karena dia cukup mengeluh kepada Allah. Keluhan terhebat itu subhanallah. Orang kalau tahu rahasia subhanallah, itu selesai masalah dia. Kenapa? Kalimat subhanallah itu artinya bukan maha suci. Ya Allah, engkau sangat hebat. Aku maunya ini, ternyata engkau mau lebih dahsyat. Aku kira masalahnya cuma segini, ternyata masalah yang kau ciptakan lebih hebat. Maka subhanallah itu menunjukkan lita'ajjub, keheranan. Ya, maka subhanalladzi asra bi'abdi itu ayat yang paling menghairankan di dalam Al-Qur'an. Kata subhana itu. Kok bisa seorang menunjukkan tabarruk, mengambil berkah, dan berkah yang sebenarnya bukan ijazahan kitab. Berkah sebenarnya adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Siapa yang Allah inginkan keberkahan, Allah bimbing dia untuk memahami agama. Maka belajar itu sampai mati. Guru saya mengatakan, nahnu tullabun hatta al-maut. Kami ini santri, padahal beliau kiainya para kiai. Kiainya para kiai ngomongnya apa? Saya ini santri. Jadi seorang kiai itu bisa jadi kiai karena dia merasa dirinya santri. Kalau kiai sudah merasa kiai di atas tinggi, dia nggak bisa didik orang. Ya, nggak bisa. Itu sebabnya seorang guru, seorang kiai, seorang mursyid, dia selalu ingat gurunya. Maka dia membimbing muridnya dan menempatkan dirinya sebagai murid, baru dia ngerti isi hatinya murid. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman 67. Rahasia solat itu adalah kebaikan Allah tak terbatas dan nur, ya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah menerangi kolbu ini dan melimpahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wabil khusus kepada pengarang kitab ini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki qaddasallahu sirrahu dan murid-muridnya yang mengijazahkan kitab ini. Al-Fatihah. Ya kenapa ya sebelum masuk sebagai tahaddus menceritakan nikmat Allah, karena itu bagian dari rasa syukur, saya mengambil sanad kitab ini dari murid beliau. Ada banyak yang saya ingat aja ya. Ada di Brebes itu masih hidup ya, beliau punya pesantren Al-Hikmah. Kemudian ada di Palembang, ada Habib senior di sana, namanya Habib Umar ya. Kemudian juga ada beberapa murid beliau, Habib di Banjar tapi asli Malang, Habib Ali, dan beberapa yang lain. Mereka jumpa dengan beliau dan dapat ijazah beliau. Dan ketika saya bertemu, saya minta berkah sanad-sanad beliau juga ya. Semoga guru-guru kita, berarti guru saya, guru antum semua kan ya, mereka diberkahi oleh Allah SWT, nyambung ya. Jadi saya ngambil sanad ini nggak langsung dari perpus, kita minta sanad dulu dari guru, baru saya berani ngajarin ya. Ada juga di Madura kita punya guru mengijazahkan ini juga. Ada Jawa Tengah ya, Purwokerto, Purworejo ya. Ada beberapa, sengaja beberapa nama saya nggak sebut, justru karena saya menghormati mereka ya. Ada yang saya sebut bukan nggak hormat, tapi kayaknya antum nggak bakal tahu juga. Kalau Habib kan sulit nih cari, nama Habib sama aja semua ya. Waqala, beliau berkata, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya, di Mekah saya mengambil kepada murid beliau juga, masih hidup, Abuya Sayyid Usamah namanya, dan anaknya Sayyid Ahmad ya. Annal birral ilahi yatanatharu fiha 'alal musalli, bahwasannya salat itu adalah kebaikan Allah Ta'ala, yatanathar ya, yang Allah limpah ruahkan kepada orang yang sedang sholat. Jadi kapan Allah membagikan rahasia-rahasia keberkahannya? Saat orang sholat. Maka orang yang paling diberkahi hidupnya di dunia, orang yang menjaga sholat. Kenapa? Karena aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Maka orang yang paling banyak ingat Allah, paling diberkahi hidupnya. Karena orang yang ingat Allah hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, hidupnya bahagia. Jika hidupnya bahagia, dia menikmati walaupun seteguk air. Tapi orang kalau udah gak bahagia, mau punya apapun dia gak menikmati. Rawah Muhammad ibn Nasr anil Hasan al-Basri mursalah. Ya, ada satu riwayat yang mursal dari Sayyidina Al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini kalau beliau meriwayatkan hadis gak menyebutkan nama gurunya, berarti gurunya adalah Sayyidina Ali. Berarti siapa?
Jadi beliau ditanya, ya Hasan, limadza